Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Sasmitianti dengan NIM 08011182328003. Di sini saya akan menjelaskan di soal nomor 2, yaitu buatlah program untuk memilih perhitungan volume dari balok, tabung, kerucut di mana pilihan berupa huruf A, B, dan C. Jika dijawab huruf lain, maka harus kembali ke menu awal. Nah, di sini untuk pseudocode-nya itu seperti ini, di mana kita kita tuliskan dulu untuk variabelnya itu terdapat ada P. P ini menggunakan tipe data double atau float. Lalu selanjutnya ada P, LP, VR ini menggunakan tipe data integer. Lalu untuk N kita gunakan tipe data char. Nah, lalu selanjutnya bikin untuk memulai program. Di sini kita inisiasikan terlebih dahulu untuk nilai P-nya itu 3,14. Lalu selanjutnya di sini kita buatkan label titik 2. Jadi nanti untuk perulangan itu kita menggunakan butuh. Nah, lalu selanjutnya kita cetak dulu ini pilihan-pilihannya itu ini kita buat dulu head untuk judul atas itu menghitung volume bangun ruang, di mana kita cetak juga untuk A itu volume balok, yang B itu volume kerucut, C volume tabung. Nanti juga akan dicetak untuk masukkan pilihan A atau B atau C. Nah, lalu di sini read end, di mana komputer akan membaca hasil inputan dari nilai variabel yang diinputkan oleh pengguna. Nah, lalu selanjutnya di sini kita untuk pilihan itu kita menggunakan case atau switch case, di mana case-nya di sini kita case dari nilai dari n-nya ini yang telah diinputkan. Nah, apabila case-nya ini A, maka dia akan menjalankan ini. Jika case-nya dipilih B, dia akan menjalankan yang ini. Dan jika case-nya dipilih itu C, maka dia akan menjalankan yang ini. Nah, kita bahas dulu satu persatu. Untuk case yang A, itu kita mulai dulu dengan bikin, lalu read P, read out, read T. Jadi di sini kita akan menginputkan terlebih dahulu untuk nilai P, L, dan juga T, lalu komputer akan membacanya, dan kemudian di sini diproses oleh komputer, di mana untuk volume balok itu sama dengan P kali L kali T. Nanti nilai dari variabel P, L, dan T ini telah kita inputkan akan diproses dan dihitung oleh komputer. Lalu di sini akan dicetak hasil dari volume balok tersebut. Nah, lalu selanjutnya N titik koma. Lalu di sini jika kita memiliki pada yang B, itu kita mulai dulu dengan bikin, lalu ke read T, read R. Nah, jadi di sini kita menginputkan dulu nilai dari variabel P dan juga nilai dari variabel R. Nah, jika sudah, maka akan diproses di proses yang V ini. Rumus volume kerucut ini yaitu V sama dengan 1/3 dikali P dikali R dikali R dikali T. Nah, sesudah diproses di sini, sudah diperhitungkan, lalu dia akan mencetak kata volume kerucut, lalu ditampilkan nilai dari hasil variabel P yang telah dihitung tadi. Nah, lalu selanjutnya jika case yang dipilih itu case yang C, ini maka kita bikin terlebih dahulu, lalu read T, read R. Nah, jadi di sini sama dulu kita akan menginputkan nilai dari T dan juga R, kemudian komputer akan membacanya, lalu akan diproses di rumus volume tabung ini, yaitu volume sama dengan P kali R kali R kali T. Nah, lalu akan dicetak volume tabung itu, dicetak ini maksudnya tulisan volume tabung dan juga dicetak untuk hasil dari volume yang telah dihitung tadi. Nah, lalu selanjutnya di sini ada N titik koma. Nah, namun apabila N yang dimasukkan itu selain A, B, dan C, maka akan lanjut ke pernyataan else, di mana else bikin right, pilihan tidak valid, masukkan pilihan yang lain. Jadi, komputer akan mencetak kata ini, dan lanjut ke go to label, di mana go to label artinya itu kita balik lagi ke awal yang
ada tanda label yang ini. Lalu dimunculkan atau dicetak yang bagian ini, dan kita disuruh untuk menginputkan nilai dari N secara ulang. Lalu selanjutnya di sini ada N titik koma, N titik koma, dan N titik untuk mengakhiri program. Nah, lalu selanjutnya di sini untuk flowchart-nya sendiri itu yang pertama itu dimulai dengan tanda start, lalu selanjutnya di sini kan diinisiasikan terlebih dahulu untuk nilai P-nya itu 3,14, lalu kita buatkan label titik 2, lalu setelah itu komputer akan mencetak ini, menghitung volume bangun ruang, A volume balok, B volume kerucut, C volume tabung, lalu masukkan pilihan A atau B atau C. Nah, lalu selanjutnya di sini kita akan menginputkan nilai dari variabel N-nya. Nah, nilai dari variabel N-nya itu apabila N-nya ini sama dengan A, maka dia akan disuruh untuk menginputkan nilai dari variabel P, L, dan T. Namun, jika salah, maka akan lanjut ke case yang B, yaitu jika benar di case B ini akan disuruh untuk menginputkan nilai dari variabel T dan juga R. Nah, namun apabila salah, maka akan dicek lagi pada case C. Jika benar, maka akan disuruh untuk menginputkan nilai dari variabel T dan juga R. Nah, jika dari pilihan case A, case B, case C ini tetap salah, maka komputer akan mencetak ini pilihan tidak valid, masukkan pilihan yang lain, lalu ke go to label, dimana akan mengulang lagi ke sini, ke atas yang ini, di sini. Nah, nanti dari label ini dia akan mencetak yang ini lagi. Nah, lanjut lagi yang bagian ini, kan case A dia kalau true, dia akan menyuruh pengguna untuk menentukan nilai dari P, L, dan juga T. Nah, lalu diproses di sini itu V sama dengan P kali L kali T. Ini untuk volume balok. Lalu jika sudah dapat hasilnya, dia akan menampilkan hasilnya dan lalu N titik untuk mengakhiri program. Nah, lalu selanjutnya untuk di case B ini, ya kalau misalkan salah, dia akan disuruh, jika benar, dia akan menyuruh pengguna untuk menginputkan nilai dari variabel T dan juga R. Lalu nanti akan diproses pada ini untuk perhitungan volume kerucutnya itu V sama dengan 1/3 dikali P, 1/3 dikali P dikali R dikali R dikali T. Nah, jika sudah, lalu lanjut ke N titik untuk mengakhiri program. Lalu, jika misalkan dari case B ini tidak benar atau false, maka dia akan ke case C. Nah, case C ini jika benar, dia akan menyuruh pengguna untuk menginputkan nilai dari variabel T dan juga R. Nah, lalu selanjutnya di sini akan diproses untuk perhitungan volume tabung, di mana volumenya itu sama dengan I kali R kali R kali T. Nah, lalu selanjutnya menuju ke entity untuk mengakhiri program. Nah, selanjutnya jika sudah seperti itu, itu artinya sudah selesai. Namun jika masih salah terus-menerus, maka dia akan menampilkan ini terus dan balik lagi ke label yang di atas. Dia akan mengulang terus-menerus sampailah benar dan menuju ke N. Baiklah, ini untuk tampilan codingannya atau tampilan programnya. Jadi di sini di awal ini kita gunakan dulu untuk validator itu hashtag include iostream. Ini gunanya untuk memanggil sintaks in, cout, dan juga endline. Nah, lalu selanjutnya di sini kita gunakan namespace std untuk agar in, cout, dan juga endline ini bisa digunakan. Nah, di sini kita menggunakan fungsi utamanya itu integer main, yaitu integer main itu fungsi utamanya. Lalu di sini ada tanda buka kurung kurawal, di mana artinya itu untuk memulai suatu program. Nah, lalu selanjutnya di sini kita masukkan variabel dan juga beserta tipe datanya. Nah, di sini untuk variabel P ini kita gunakan tipe data float.
di mana Pi ini kita inisiasikan terlebih dahulu untuk nilai Pi itu 3,14. Lalu selanjutnya di sini ada variabel P, LT, VR. Nah, di sini kita menggunakan tipe data integer. Nah, lalu selanjutnya untuk variabel N, ini kita menggunakan tipe data char. Nah, lalu di sini kita akan memasang yang namanya tuh label, karena di sini kita akan menggunakan goToLabel. Jadi di sini sebagai penandanya. Jadi jika misal ini tidak terpenuhi, maka dia akan balik lagi ke goToLabel. Ini dia akan ke label ini. Dari label atas ini maka akan dicetak lagi ini. Nah, label lalu di komputer akan mencetak ini terlebih dahulu. Ini menghitung volume bangun ruang, A volume balok, B volume kerucut, C volume tabung, lalu masukkan pilihan A, B, atau C. Jadi di sini kita buatkan CL-CL-nya dulu. Nah, lalu selanjutnya setelah itu kita buatkan Cin N. Nah, dimana kita agar pengguna itu bisa menginputkan nilai dari variabel N-nya. Maksudnya nanti kalau misalkan pengguna itu mau memasukkan pilihannya itu mau A atau B atau C. Nah, itu kita simpan dalam variabel N. Nah, lalu selanjutnya di sini kita menggunakan switch case. Switch case dengan ini switch-nya itu kondisinya tuh ada N. Jadi disesuaikan dengan N yang nanti diinputkan. Nanti kalau misalkan N-nya ini A, maka dia akan masuk ke case A. Kalau misalkan N-nya sama dengan B, maka akan masuk ke case B. Nah, kalau misalkan N-nya sama dengan case C, dia akan masuk ke, maksudnya kalau N-nya sama dengan C, dia akan masuk ke case C. Lalu selanjutnya kalau misalkan N-nya itu selain A atau selain B atau selain C, maka dia akan masuk ke default. Ini bagian yang salah, di mana komputer akan mencetak ini, kata ini pilihan tidak valid, masukkan pilihan yang lain. Jadi kita disuruh untuk menginputkan nilai dari variabel yang lain lagi. Maksudnya menginputkan pilihan yang lain, karena pilihan itu tidak ada dalam pilihan. Nah, lalu dia ke goToLabel. Nah, goToLabel inilah nanti dia ke label yang bagian atas ini. Nah, nanti dia akan mencetak yang bagian atas ini lagi. Oke, selanjutnya di sini kan kita buatkan dulu untuk case A-nya. Nah, case A-nya itu di sini kan kita mau mencari volume balok. Nah, mencari volume balok, di mana volume balok itu kan PLT. Kita butuh yang namanya itu variabel dari P dan juga L dan juga T-nya. Maka dari itu kita buatkan dulu COUT-nya, dimana kita buatkan dulu COUT input nilai dari P. Lalu makanya kita di sini kita buatkan Cin P-nya. Jadi kita inputkan dulu nilai P yang kita inginkan. Lalu selanjutnya kita akan butuh nilai L juga. Jadi di sini kita buatkan COUT input nilai L. Nah, di sini kita buatkan lagi Cin L. Jadi di sini kita bisa menginputkan nilai dari variabel L. Nah, selanjutnya di sini ada kita gunakan variabel T juga karena kita membutuhkan PLT. Nah, lalu selanjutnya jika sudah kita inputkan juga untuk nilai T-nya agar kita bisa menentukan nilai T. Nah, jika semua ini sudah tercetak dan semua ini sudah diinputkan, maka langkah selanjutnya itu kita buatkan untuk volumenya, volume dari balok. Nah, volume dari balok itu kan P dikali L dikali T. Nah, karena tadi kita sudah dapatkan nilai dari P-nya itu berapa, nilai dari L-nya berapa, nilai dari T-nya berapa. Nah, nanti diproses di dalam rumus volume ini. Nah, lalu barulah komputer akan mencetak ini. Nah, volume balok titik 2 ini V ini didapat dari hasil dari P sama dengan P kali L kali T ini. Nah, lalu break. Ini keluar dari case-nya ini. Menuju ke N. Lalu selanjutnya jika N ini sama dengan B. Nah, B di sini kan untuk menghitung volume kerucut.
Nah, volume kerucut yang kita butuhkan itu variabel untuk T sama R. Karena volume kerucut itu kan 1/3 pi R kuadrat T, jadi kita butuhkan untuk nilai dari variabel T dan juga R. Nah, di sini kita buatkan untuk si out-nya itu input nilai T, lalu untuk si in-nya itu ada T. Nah, karena kita butuh untuk menginputkannya, kita buatkan si int, lalu juga untuk ini nilai R-nya kita buatkan si out input nilai R, lalu di sini kita buatkan lagi si in R. Nah, agar kita bisa menentukan nilai dari R. Lalu selanjutnya di sini ada volume, rumus dari volume kerucut. Jadi di sini ada 1/3 dikali P dikali R kali T. Nah, jadi di sini karena kita sudah dapat nilai dari variabel R dan nilai dari variabel T-nya, maka bisa diproses dengan 1/3 dikali P dikali R dikali R dikali T. Nah, lalu selanjutnya jika sudah, kita cetak dulu untuk nilai dari volume kerucutnya. Volume kerucut ini nanti bakal dicetak di antara tanda petik 2 ini. Lalu di sini akan dicetak juga untuk hasil dari variabel V yang telah kita hitung di sini. Yang telah komputer hitung di sini. Lalu selanjutnya kita buatkan break agar bisa keluar dari case ini. Lalu selanjutnya jika kita memilih pilihan yang C. Nah, untuk pilihan yang C ini, karena di sini pilihan C tadi kan volume tabung. Nah, volume tabung itu kan rumusnya Pi kali R kali T. Nah, jadi itu kita buatkan dulu, karena kan kalau nilai Pi kan kita sudah ketahui yaitu 3,14. Jadi yang belum kita ketahui itu untuk nilai R dan juga T. Jadi kita buatkan dulu untuk si out si in-nya, itu si out input nilai T, lalu si in T, di sini kita inputkan nilai T terlebih dahulu, lalu di sini kita buatkan si out untuk input nilai R, di komputer akan mencetak ini, lalu si in R, di mana kita akan menentukan nilai dari R. Nah, jika sudah dapat, kita masuk ke dalam rumus yang volume ini. Volume sama dengan Pi kali R kali T. Nah, jika sudah dapat hasilnya, maka di sini kita akan buatkan untuk mencetak volume tabungnya. Di sini volume tabung itu di sini akan dimunculkan nilai dari hasil dari nilai volumenya melalui ini. Nah, lalu selanjutnya kita buatkan break. Nah, lalu selanjutnya jika pilihannya itu bukan A, bukan B, dan bukan C, nah itu kan atau intinya itu selain A, B, C, itu dia masuk ke default, di bagian yang salah, maka komputer akan otomatis akan mencetak ini, pilihan tidak valid, masukkan pilihan yang lain. Nah, lalu selanjutnya akan ke go to label, mana balik lagi ke labeling ini. Nah, dia akan mencetak ini lagi, dan juga kita akan menginputkan nilai dari variabel n-nya ini lagi. Nah, jika sudah benar, maksudnya kita sudah menginputkan nilainya itu antara A atau antara B atau antara C. Nah, jika sudah dihitung volumenya, dia akan langsung ke N untuk mengakhiri program. Nah, untuk membuktikannya ini, coba kita ini build and run terlebih dahulu. Nah, kita coba untuk volume bangun ruangnya ini, dan coba kita coba dulu, kita misalkan inputkan D. Nah, komputer itu akan mencetak ini pilihan tidak valid, masukkan pilihan yang lain. Nah, akan dicetak ulang itu menghitung volume ruang, pilih A atau B atau C. Nah, jadi sini coba kita susun terlebih dahulu, itu kita pilih A. Nah, input nilai P-nya, kita misalkan P-nya 3, L-nya 4, terus T-nya 5. Nah, jadi di sini keluar untuk volume baloknya itu sama dengan
60. Nah ini, benar karena, mmm, 3 kali 4 kali 5, 3 kali 4, 12 kali 5, 60. Nah, kita coba lagi untuk yang lainnya. Nah, kita coba pilih untuk yang volume kerucut. Nah, kita inputkan untuk nilai D-nya itu 5, R-nya 7. Nah, di sini muncul hasilnya 256. Nah, ini kan kita hitung nih, 1 bagi 3 dikali Pi dikali R-nya 7, 7 kuadrat dikali 5, itu hasilnya betul ya 256. Oke, selanjutnya yang C. Kita input nilai T-nya itu 3, nilai R-nya 7. Nah, untuk hasil volume tabungnya itu 461. 461 itu dapat dari ini. Pi-nya kan 3,14, jadi 3,14 dikali 7 dikali 7 dikali 3. Nah, dapatlah hasilnya itu 461. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkatnya. Yaitu di sini kan pertama kan kita masukkan dulu ya, validernya itu hashtag include iostream yang gunanya untuk memanggil sintaks in, cout, dan juga endline. Terus selanjutnya ada using namespace std agar kita bisa menggunakan semua kelas atau file yang terdapat dalam namespace std ini, yaitu seperti endline, cout, dan juga in. Nah, lalu selanjutnya kita gunakan fungsi utama itu integer main, buka kurung, tutup kurung. Lalu di sini kita gunakan buka kurung kurawal untuk memulai program. Lalu di sini kita masukkan dulu untuk tipe datanya itu ada pi dengan tipe data float. Lalu nilai pi ini kita inisiasikan terlebih dahulu itu 3,14. Lalu selanjutnya ini ada variabel P, variabel L, variabel T, variabel V, variabel R. Nah, ini menggunakan semuanya tipe data integer. Lalu selanjutnya untuk variabel N, ini kita gunakan tipe data char. Nah, lalu selanjutnya di sini kita gunakan label. Kenapa kita gunakan label? Karena sesuai dengan perintah di soal, itu jika pilihannya tidak benar atau pilihan yang dimasukkan itu tidak valid, maka komputer akan disuruh untuk mencetak ulang pilihan dan pengguna akan memasukkan pilihannya secara berulang. Baiklah, kita lanjutkan untuk selanjutnya di sini kan di sini kita pasang label terlebih dahulu karena nanti jika tidak jika case-nya nanti tidak memenuhi, maka dia akan go to label atau balik lagi ke label yang di atas ini. Jadi nanti label ini akan mencetak ulang lagi. Nah, untuk itu pertama di sini kita cetak dulu untuk ini. Nah, kita cetak terlebih dahulu untuk ini menghitung volume bangun ruang, terus A volume balok, B volume kerucut, C volume tabung, dan juga untuk memasukkan pilihan A atau B atau C. Nah, di sini
komputer itu mencetak secara otomatis, itu ada menghitung volume bangun ruang, mana A itu volume balok, B-nya volume kucut, C-nya volume tabung, dan juga untuk kita memasukkan pilihan A atau B atau C. Nah, di sini terdapat si in and. Jadi and ini terserah kita mau memasukkan apa, tapi di sini sudah diberitahu bahwa untuk pilihannya itu di antara A atau B atau C. Nah, jadi di sini kita coba pilih untuk yang A. Nah, yang A itu adalah volume balok. Nah, jadi switch N ini di mana N-nya itu A. Nah, case A ya, jadi case A. Lalu di sini untuk case A ini kan kita mau menghitung volume balok. Jadi di sini dia akan mencetak terlebih dahulu untuk input nilai P. Nah, ini tulisannya input nilai P, P2. Lalu sini cetak lagi. Oh ya, sebelum cetak lagi, di sini kita disuruh untuk menginputkan nilai dari variabel P. Nah, di sini kita misalkan untuk menginputkan angka 3. Nah, lalu selanjutnya di sini kita akan di mana komputer akan mencetak lagi input nilai L. Nah, di sini akan input nilai dari L-nya. Jadi di sini si in L. Jadi di sini bakal kita tuh disuruh untuk menginputkan nilai dari variabel L lagi. Yaitu kita misalkan untuk menginputkan nilai 4. Lalu selanjutnya komputer akan mencetak kata input nilai T. Ini input nilai T. Nah, lalu di sini ada si in T. Di sini kita buatkan untuk menginputkan nilai T-nya itu adalah 5. Lalu selanjutnya setelah PLT ini sudah dapat, maka dia akan lanjut ke rumus yang ini, P sama dengan P kali L kali T. Ini adalah rumus dari volume balok. Nah, lalu selanjutnya P tadi kan kita sudah dapat, P-nya itu adalah 3. Lalu dikali L. L-nya itu adalah 4. Nah, lalu selanjutnya dikali T. T-nya itu adalah 5. Jadi 3 dikali 4 dikali 5. Nah, 3 kali 4 kan 12. 12 dikali 5 itu 60. Nah, dapatlah hasilnya itu 60. Jadi, nilai dari P ini itu 60. Nah, ini hasilnya itu 60. Nah, jadi cetaklah di sini volume balok. Ini volume balok itu 60. Nah, lalu kalau sudah break. Nah, breaknya itu langsung ke berakhir program. Jadi program selesai. Nah, begitu juga kalau kita misalkan pilih untuk case A, case B, case C. Nah, kalau misalkan nih kita pilihnya itu yang selain A, B, C. Nah, maka dia akan ke default ini. Dia akan ke default dan setelah itu dia akan mencetak ini pilihan tidak valid, masukkan pilihan yang lain. Lalu dia akan go to label, akan ke balik lagi ke awal yang ini, label yang ini, dan mencetak yang ini lagi. Nah, seperti itu. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.